channel, balik lagi bersama Evelyn. Jadi hari ini kita akan melanjutkan sesi kemarin tentang NPD. Hari ini nih hari Rabu dan hari libur tepatnya. Jadi kalau ini lagi bikin video dan Kevin lagi main, tepatnya di sini. Bentar. Tutut. Sama Nyinyi. Tuh. Halo, say hi. Nah, memang dia gue suruh main dan pakai headset ya. Jadi biar nggak mengganggu kita gitu. Akhirnya, kalau nggak itu goyang-goyang. Jadi cuaca hari ini seperti biasa, 14 kayaknya 14 derajat. Enak sih, tapi hujan. Jadi tadi itu habis kita dari acara American apa tuh ya? Kayak show mobil dan lain-lain, dan akhirnya balik dan kita akhiri. Ya, setelah kita akan memulai saja sesinya. Kemarin kan sudah kita ulas ya tentang NPD, yaitu apa itu NPD, cash lag itu semacam apa, habis itu dampaknya dari NPD apa. Jadi hari ini kita akan bahas tentang NPD ini tercipta dari penyebab dari NPD. Terus nomor 2 kita akan membahas tentang anak-anak dari NPD. Ya, kita fokuskan ke orang tua. Dan nomor 3 kita akan bahas tentang karakter tipe-tipe anaknya dari NPD itu. Dan yang kita bahas terakhir adalah bagaimana masa tua dari NPD. Oke. Di sini suasana enak, sepi, santai. Dan kita akan membahas dulu kenapa dia jadi NPD. Alright. Sebetulnya sih ada 2 faktor ya kenapa dia jadi NPD yang gue baca gitu ya. Itu bisa karena dia diabaikan. Si anak terlalu diabaikan atau terlalu dalam arti dia terlalu dikekang mungkin ya. Cara mendidik anaknya sangat tidak wajar gitu ya. Dan kedua bisa jadi juga dia terlalu dimanja. Dengan istilah lu terlalu dimanja, anak kecil kalau misalnya terlalu dimanja, dulu gue juga dimanja banget waktu kecil, tapi seiring pertumbuhan waktu dimana gue harus butuh perhatian, malah yang waktu masih aja ya kan butuh perhatian, malah diumbar gitu. Kalau diumbar itu maksudnya dibiarin, jadi manjanya sudah berkurang banget, sudah nggak ada. By the way, wait, istilah terlalu dimanja itu misalnya dia punya kesalahan ya kan, selalu ditutup-tutupin, selalu di cover, entah itu sama saudaranya, entah itu sama orang tuanya. Jadi si anak itu merasa bahwa dia itu gue apa-apa ditutupin, apa-apa gue dikasih, apa-apa gue dilindungin sama nih keluarga gue yang keren. Jadi dia semakin gila ya enggak, jadi dia sewenang-wenang, jadi semakin edan. Nah itu bermula dari NPD sebetulnya. Ya kalau misalnya ada anak salah kan dibilangin gitu kan ya, ya cukup dibilangin lah, nggak usah sampai bentak. Tapi karena kalau NPD itu dia kayak ditutup, oh enggak, ini nggak salah, atau mungkin dilindungi, atau mungkin duit dikasih terus atau gimana, jadinya dia ibarat kata dia udah dewasa, dia menjadi anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa, paham nggak? Jadi kayak anak yang tantrum tapi wujudnya tuh udah tua gitu, ngeselin banget kan. Orang kita ngelihat anak orang tantrum aja udah kesel gitu udah kayak apalagi kita ngelihat orang dewasa yang wujudnya kebocah, yang masih marah-marah lah, inilah apalah. Ya ampun. Lebih baik kalau misalnya ada anggota keluarga yang NPD, sebetulnya sih jangan ditutupin ya, jangan dibela ya, pribadi gue sih. Karena apa, kalau misalnya lu bela ya rugi di dua sisi, dianya rugi, dianya juga jadi NPD ya kan. NPD itu bukan sesuatu yang bagus loh, NPD itu rusak kan, dia jadi semakin rusak karena selalu dibela, dan yang sini juga rugi karena dia selalu ngebela terus, yang sini juga kayak pasti dirugikan kan dia, entah itu secara materi, entah itu secara waktu, entah itu secara target emosi. Karena NPD kan butuh asupan ego, dia melepaskan ego, dia melepaskan apa,
yang jadi targetnya ya ya maaf si flying monkey ini yang selalu ngebela dia. Ya itu bisa saudara, itu bisa teman juga. Tapi kalau misalnya teman ya gue nggak yakin ya kalau misalnya lu punya teman NPD meski NPD ngebayarin lu terus. Oh gue kasih, kalau dia ada apa-apa kita udah tahu karakter dia kan teman ya, kita nggak mungkin bodo amat gitu loh. Yang penting lu bayarin gue selesai. Kalau keluarga kan, oh nggak bisa, ini keluargaku, gue harus melindungi dia, sama-sama dirugikan gitu loh. Dan lagi hanya dirugikan begitu, yang NPD ini juga merugikan masyarakat sekitar ya, entah itu bisa anaknya, entah itu bisa istrinya atau suaminya, entah itu bisa ya mungkin teman-temannya yang nggak terlalu seberapa, karena kalau sudah boom ya sudah selesai ya kan. Tapi kalau yang posisi kayak suami istri mah cerai juga nggak gampang gitu loh. Karena jujur sih teman-teman gue juga banyak gitu yang suaminya juga gitu atau istrinya juga gitu, dia terlalu drama untuk perceraian gitu, terlalu capek dan lelah. Dan makanya kenapa ini kita bahas terus, kita gaungkan terus, karena semakin banyak orang dan semakin tahu, dan itu sangat bagus. Oke, ini sekarang kita akan berbicara tentang ibu NPD. Kalau misalnya sedih kali, kalau misalnya ibu NPD, ada orang yang bilang enggak, ibumu tuh ibu anjrit, ibu tuh sayang sama kamu, mak lu tuh sayang sama kamu karena dia tuh suka beliin kamu. Lu mesti tahu, oke? Jadi gini, ibu NPD kenapa terlihat begitu sayang sama anaknya, membelikan semua barang-barang, itu dia punya maksud. Oke, intinya adalah ketika kamu memiliki seorang ibu NPD, mama NPD, dia sering nggak berada jauh dari kamu gitu. Dia nggak tahu keluar, nggak tahu sama cem-ceman, nggak tahu apa, dia keluar. Sewaktu-waktu dia pulang, dia membelikan semua barang-barang. Ya, dia membelikan, anak kan, oh asik dia dibeliin, oke. Dia keluar lagi, dia kasih. Itu tuh cuman ngasih nabung, maksud dia itu nabung. Itu kan, udah selesai. Kalau misal anak berbuat salah, orang tua yang wajar adalah menasehati. Tapi kalau NPD, orang tua NPD, dia akan membiarkan anaknya. Bodoh amat. Dia membiarkan anaknya, dia nggak mau berusaha menasehati, dia merasa seakan-akan nggak apa-apa, ngebebasin gitu. Jadi kan pola anak kecil kan jadi, wah asik ya, karena mak gue ini asik banget, nggak mau ini. Ini karena si NPD mau anaknya suka sama dia. Oke? Dan yang ketiga, kalau misalnya udah deket, si NPD ini menginginkan investasi timbal balik yang diinginin NPD seperti itu, dan 100% ya. Jadi karena memang orang tua zaman dulu, anak adalah investasi. Gini ya, lu kalau mau punya anak, investasinya jangan ke anak, investasinya ke saham, bukan ke anak. Anak dijadiin investasi itu udah lekat zaman dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya anak udah nggak ada masa tua, anak dibilang nggak nurut, durhaka, anak yang beda. Nah di sini pola pikir orang kuno, pola pikir budaya tradisional itu masih benar-benar ada untuk khususnya yang generasi di atas kita. Tapi kalau generasi kita sudah pada ngeh gitu kan, udah pada sadar kan. Jadi kayak gue kalau mau punya anak, gue mikir gitu kan, gue mikir biaya pendidikan, moral, kasih sayang, nggak semerta-merta gue cuman kasih duit. Anak jadi apa? Anak juga manusia gitu kan. Jadi nggak ya nanti gue kasih, nanti gue masa tua bantuin gue ya, urusin gue ya. Kalau dibully nggak ada kayak gitu. Kalau dibully bener, kalau udah keluar ya masing-masing, lu sendiri, anak sendiri. Jadi makanya tabungan hari tua itu penting, bukan dihambur-hamburin. Bukan nggak apa-apa nanti anak gue yang ngurus gue, anjay. Itu mah orang tua banget ya, ngeselin gitu loh. Banyak anak
itu banyak rezeki yang harus dicari. Bukan orang zaman dulu kan banyak anak banyak rezeki. Itu tuh pola pikir orang Belanda yang ngasih doktrin ke kita supaya kita bekerja di ladang. Anak-anaknya bisa jadi karyawan, bekerja di ladang. Ya bener dong, banyak rezeki dong, karena zaman dulu punya ladang, punya sawah. Lah kalau zaman sekarang orang itu kalau punya banyak anak ya harus banyak rezeki yang harus dicari. Karena anak lu lebih banyak men gitu loh. Jadi mohon perhatian gitu kan sampai orang-orang. Jadi kasus-kasusnya yang NPD itu jadi kayak ya anak itu jadi investasi, nggak mau tahu gimana, kalau enggak dia akan menyebarkan semua anaknya, anak gua kurang ajar, anak gua nggak nurut, anak gua begini begini begitu begitu. Padahal kan aslinya dia sendiri yang ya sudahlah, kalian tahu lah ya kan gimana gitu loh. BD itu anak itu saingan. Jadi kalau misalnya posisi kebanyakan ya rata-rata ya seorang NPD kalau punya anak itu dia akan melihat, wah anak gue sukses, gue merasa nggak enak. Padahal kalau orang biasa kan kalau punya anak artinya harus lebih hebat dong dari orang tua. Enggak, kalau NPD dia nggak mau, dia merasa saingan gitu. Ada beberapa kasus, ada beberapa contoh, ada teman-teman gue juga bisa mengatakan itu karena memang benar dia itu nggak terima kalau anaknya enak. Kalau misalnya contoh kecil aja lah, itu terjadi juga di gue gitu kan. Temennya nyokap kayak, wah anak lu cantik ya, wah bodinya cantik ya, seksi. Dia nggak mau tahu kayak, enggak, mamanya lebih cantik, astaga. Jadi dia tuh nggak mau kalah gitu loh. Jadi anaknya tuh cuman ya sudah, kalau sudah tahu ya sudah ya kan. Cuman kan ya ini tanda NPD-nya parah gitu loh. Jadi dia nggak mau kalah sama sekali. Enggak mama, kalau nggak gitu enggak, mamanya yang lebih ngurus itu mamanya. Padahal ya nggak ngurus gitu kan. Mamanya yang ngurus, yang gini setiap hari itu telepon tanya sudah makan atau belum. Yakin gitu kan. Kayak dia tuh merasa bahwa yang hebat gua, yang merawat gua, yang mendukung gua, yang ngasih makan gua, yang ngasih duit gua. Orangnya NPD, akuilah NPD ya kan, nggak apa-apa gitu loh ya. Yang pasti gue minggir. ini udah keberapa sih, udah ketiga atau keempat. Jadi yang berikutnya adalah ada komen, orang NPD demen dukun ya. Orang NPD demen dukun. Kalau kita ngomong ya, orang NPD itu percaya Tuhan nggak sih? Ya percaya, karena dia selalu ke gereja. Dia bisa jadi dia khotbahnya difoto karena dia pernah khotbah gini. Mungkin dia jadi penatua gereja. Ini bahaya banget kalau pendetanya orang NPD ya. Wah parah tuh. Dia seakan-akan memuja Tuhan, dia percaya Tuhan, dia percaya karena orang itu mengagungkan Tuhan, dia kepengen jadi Tuhan, makanya dia percaya Tuhan. Itu dia bukan ikut memuliakan Tuhan, enggak, tapi dia kepingin jadi Tuhan. Ada nggak orang kayak gitu? Kasih lihat aja, ada nggak? Dia ke gereja itu kepingin jadi Tuhan. Kalau dia nggak dapat, ya udah dia ke dukun. Gampang. Jadi kalau orang dibilang percaya Tuhan, percaya karena dia mau jadi gitu. Tapi seakan nggak terjadi ya dia ke dukunnya cepet, seakan-akan gue bisa kok pakai cara lain, bisa ke Gunung Kawi ya kan, bisa tuh sempet ke Banyuwangi atau ke Kediri. Gue waktu kecil pernah tuh habis gue putus sama pacar gue kan yang pertama. Sebut nama boleh nggak sih? Sebut nama boleh nggak? Itu yang gede, yang putih, yang gede, main para-para dan pam. Nah itu gue putus, dibawa sama emak gue ke dukunnya Kediri. Di dukun tuh dibukain gitu, disuruh buka bunga gitu kan, disuruh buka kayak empelan gitu. Terus gue buka, itu ada bunganya. Terus gue kayak, gue tuh ngeh gitu loh. Gue tuh kayak orang yang kan gak pernah ke dukun ya. Gue juga, jurus gue itu
power gua, jurus gua itu cuman Tuhan gitu loh, gua nggak ngerti gitu loh. Dan gua disuruh buka, ya gua ikutin tuh ya, anak kecil kan, gua buka. Habis itu gua sampai di mobil tuh gua shock kayak, anjir, ini dukun bener kan? Anjir bener dukun. Jadi gua tuh kayak setiap udah berapa minggu gua kasih ayat-ayat tapi nggak mempan lah, NPD-an. Ya lu tolol lah, gimana ya, ya gue nggak ngikutin ya, maksudnya gue nggak paham juga ya dukun dan perdukunan gitu, tapi sosok gitu ada. Dan bukan berarti ya, dulu kan gue tuh cuma taunya kalau makan susu, kalau makan susu, kalau orang susu pakai susu dia itu nggak boleh gigit sate ya kan. Tapi di orang gue baca-baca lagi ada juga yang beda syaratnya, makan sate nggak apa-apa, mungkin minum lemon nggak boleh atau apa, itu tergantung dukunnya ya. Dan sekali lagi gue nggak tahu perdukunan gitu, jadi coba dilihat-lihat, kalau enggak siksa kubur kali ya ada, kalau atau film susu kali ya. Nah, kita akan bercerita tentang anak-anak NPD. NPD itu kalau memiliki anak itu ada banyak, ada golden child, ada scapegoat, ada lost goat. Daripada gue nerangin, bisa dilihat di sini. Kalau golden child itu, kalau scapegoat itu, kalau lost child itu, scapegoat bener, lost child. Kalau lost child itu, nah banyak ya. Jadi ada yang golden child biasanya itu jadi member gold child. Jadi kayak dia berharap pokoknya dipuja-puja, dilindungi. Jadi kurang lebih itu nanti gedenya ya akan mirip. Oh, makanya jangan dibela gitu loh. Kalau misalnya enggak, makin banyak ini NPD. Masa di dunia penuh dengan NPD, mampus kali. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana NPD di masa tua? Kalian seperti tahu ya, NPD itu kalau sama uang gila-gilaan. Uang orang lain aja dibilang uang gua, ya kan? Uang hasil utang berapa puluh juta, ratus juta, nggak mau bayar, ya yang gua nggak salah kok. Itu kayaknya kalian tahu nggak sih? Kalau kalian tahu Sampong Mall di Korea yang jatuh, yang ambruk, itu yang punya NPD. Kayaknya sih banyak yang bilang, karena dia cuman mau keuntungan dari dia sendiri, yang penting gua untung, orang lain nggak apa-apa. Dan akhirnya ambruk kan, itu mall ambruk, jatuh, dia tetap masih, loh gue juga rugi kok, wah anjrit, kayak rasanya tuh, wah gila lu, wah anjir gila banget loh. Itu kayak NPD ya, kayak gitu loh. Jadi yang penting keuntungan dia. Sama dengan masa tua orang yang mohon maaf tersiksa, mohon maaf jadi nggak bener ya, masa tua yang bener-bener jatuh, gampang ngutang ya kan. Maksudnya gampang utang, kalau misalnya gampang utang langsung dibayar seketika, gue rasa sih ya itu persepsi orang yang memang kepepet ya kan, langsung bayar, dia ada langsung bayar, itu nggak masalah. Maksudnya pasti kita juga orang yang lagi butuh gitu kan. Tapi kalau orang yang gampang ngutang, menggampangkan ngutang dengan hal biasa, hal-hal maksudnya dengan nominal yang luar biasa tapi nggak mau dibayar, nah NPD sejati, akut. Jadi dia ngutang banyak, yang bayar orang lain, terus dia ngutang lagi, dia bayar orang lain, dia ngutang lagi, dia akan semakin itu ngutang terus. Masalahnya utang dibuat apa? Gaya hidup dia boros, hal yang nggak perlu dibeli. Kok ketawa jadi hal yang nggak perlu dibeli itu apa ya, makanan aja lah ya, simple ya. Jadi kalau kita makan ya, kecuali lu apokaliptik kali ya, kalau musim zombie gitu ya, kalau udah tahu tuh musim zombie mungkin nggak apa-apa sih ya, kalau misalnya kita beli kaleng-kalengan gitu ya, untuk
untuk dana darurat, untuk makanan darurat gitu ya, mungkin tiba-tiba besok zombie keluar. Tapi kalau misalnya makan NPD, beli makanan basah semua, akhirnya sampai basi, begitu basi baru dikasihkan orang. Nah ini kan jadi kayak, paham kan, jadi kayak ada dan nggak satu, ada kayak gitu juga sampai basi gitu baru dikasihin orang. Boros, nggak tahu itu, pokoknya yang penting beli. Karena NPD itu nggak bisa, teknik mengelola uangnya itu orang gila, stres, makanya jangan dibela. Lagi gue bilang, makanya jangan dibela. Kalau memang kalian sayang sama orang NPD, jangan dibela, karena kalau dibela dia akan menggila, ya kan, benar kan? Karena memang watak orang tuh seperti itu. Kalau kalian membela orang yang salah, ya akan semakin parah, masa tuanya ya akan semakin gak jelas. Keuangan itu ya pokoknya dia nggak akan mikir untuk besoknya. Besok kalau kita orang kan mikir, kita punya 100.000 gitu ya, mungkin kita makan 30.000 mungkin buat besok ya, buat besok sisanya. Kalau NPD nggak mau tahu, dia 100.000 dihabisin 100.000, besok nggak tahu, besok bisa lah ada supply gua, ada ntar gua dikasih makanan, ntar kalau nggak dikasih makanan gua marah-marahin. Seenak jidat, udah seenak jidat, udah kayak apa ya, kayak orang acak adut gitu, nggak bener. Jadi kayak pola pikirnya itu udah melenceng dari manusia, udah melenceng dari kehidupan dunia. Nah, kenapa gue getol banget sama NPD? Karena seperti biasa, kita harus edukasi, kita harus saling menguatkan sesama korban NPD. Jadi kita itu bener-bener bisa support dan bertumbuh, berkembang, bukan stuck. Kalau kita stuck, otomatis kita kayak di, ya kurang ajar ya, NPD itu kayak di gaslight terus, kita tuh jadi nggak mau keluar, nggak mau berkembang, kayak tertahan gitu kan ya. Secara alam bawah sadar lah kalian juga menjadi seperti itu. Jadi kita itu benar-benar di sini gue ketol banget untuk menyuarakan ini supaya teman-teman gue itu finish whatever is that, bentuk NPD seperti apa, please finish. Jadi di sini gue akan selesai dulu. Kita akan lanjut lagi jika ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung masuk karena banyak. Walaupun nggak ikut grup itu masih banyak juga orang-orang yang tanya yang apa. Ya nggak apa-apa. Jadi kita saling support karena gue juga memperhatikan terus perkembangan tentang ini. Terima kasih.